Halo, selamat malam sahabat hati yang gembira dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa. Ya, wah ini belum ada yang nongol ini. Wah, ada satu yang sudah nongol. Iya, ini ada Teh Siri, ya, ada Bina, ada Rena, ya. Selamat malam rekan-rekan sahabat hati yang gembira. Kita akan sebentar lagi akan siaran. Ya, tema kita pada malam hari ini cukup menarik. Pondok Mertua Indah. Wah, ya apakah betul pondok mertua itu indah? Ya, atau pondok mertua itu menyengsarakan? Gitu kan ya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ya, betulkah pondok mertua itu indah? Nah, mungkin rekan-rekan nanti punya pengalaman bisa di-share. Ya, selamat malam. Ada Maria Maria Sulis 79. Selamat malam, Pak. Wah, selamat malam sekali Maria. Ya, apakah suara saya bisa didengar baik oleh rekan-rekan? Kalau bisa, mungkin bisa kasih jempolnya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sahabat hati yang gembira yang baru bergabung, ya, dimanapun Anda berada. Ya, apakah sudah makan malam? Ya, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi rekan-rekan kita akan kembali sharing-sharing, ngobrol dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu Pondok Mertua Indah. Wah ya, Pondok Mertua Indah. Thank you Maria untuk responnya. Ya, dan saya harap hati kita semuanya lagi gembira, ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, konon begitu teman-teman ya. Jadi hati yang gembira itu obat yang manjur. Nah, hari ini saya pengen supaya rekan-rekan sahabat hati yang gembira itu semuanya hatinya lagi gembira gitu kan ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan ada pertanyaan, rekan-rekan ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, jangan sungkan, silahkan ketik, komen, gitu kan ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, tema kita pada malam hari ini cukup menarik, yaitu Pondok Mertua Indah. Waduh, apakah Anda lagi tinggal di Pondok Mertua? Dan apakah Anda menemukan keindahannya, ya, atau kesusahannya? Ini silahkan nanti rekan-rekan sharing ya. Oke, kita akan tunggu. Nanti saya nggak sendirian. Saya hari ini ditemani, ya, tapi sebentar lagi mungkin, ya, 3 menit lagi kita akan mulai. Ya, selamat malam. Ada Kurnia Lai, ya, ada Marisa 83, ada Kelvin Sanda, ya, ada siapa ini? Tepi, ya, Tepi, wow, ya, waduh kayak mahasiswa saya dulu ya, Stevi namanya, panggilannya Tepi ya. Selamat malam untuk Tepi, untuk Kurnia, untuk Junior, untuk Marisa, untuk Kelvin, Eben ya. Wah, Eben itu artinya batu kalau nggak salah ya. Ada Retama, ada Novita ya. Ada Desya, Maria Sulis 79 ya. Ada siapa lagi ini? Dead, waduh, D underscore TTHS ya. Ada lagi Gracia Skunda 89. Wow, thank you. Malam Pak Edi. Wah, malam juga ya. Ada yang baru bergabung, ada Heidi ya, Juanita, Rinal Marbun ya. Wah, selamat malam Bung Renal. Nah, semoga dalam keadaan yang sehat dan hatinya lagi gembira ya. Ada Dani Setiawan 1985 yang lagi join, thank you banget. Ya, kita malam hari ini rekan-rekan akan membahas satu tema yang menarik, yaitu Pondok Mertua Indah. Nah, apakah Anda lagi tinggal dengan mertua dan apakah betul Anda menikmati keindahan? Selamat malam, salam kenal. Saya tinggal dengan mertua. Sebab miswa saya anak tunggal, jadi segala hal entah itu baik atau buruk tetap aja
semua harus dibikin baik. Wah, luar biasa. Kak Sulis ya, benar sekali ya. Kak Maria Sulis ini tinggal dengan pondok mertua indah ini ya. Semoga betul-betul apa namanya sudah menemukan keindahannya. Ya di sini ada Heidi Juanita. Malam Pak Heidi. Waduh, selamat malam. Ya. Kak Heidi, selamat malam. Rini Elizabeth yang baru join ya. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul bareng dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ya tema kita malam hari ini adalah Pondok Mertua Indah ya. Ada banyak orang yang bergumul ini tinggal dengan mertua gitu kan ya. Bagaimana kalau saya nggak cocok dengan mertua saya gitu kan ya. Atau mungkin para mertua juga bingung, ya gimana ini saya nggak cocok dengan menantu saya. Nah, barangkali Anda semua bisa nanti sharing di kolom komentar dan kita akan diskusi bareng-bareng. Ya, hari ini rekan-rekan seperti biasa saya nggak sendirian, saya akan ditemani dari sahabat BCS Jakarta. Ya, BCS Jakarta. Nah, saya akan ditemani oleh Ibu Dewi. Ya, cuma ini belum bergabung ini. Ya, saya tunggu Ibu Dewinya. Ya, Kak Dewi belum bergabung yang akan menemani saya. Kiranya kita bisa semakin seru ya. Sekali lagi sahabat hati yang gembira, selamat malam. Semoga hati Anda semua betul-betul dalam keadaan gembira. Thank you untuk Selvi Damani yang baru bergabung. Thank you untuk siapa lagi ini? Gina Saragi. Wah, Gina Saragi. Ada Vega Rada yang lagi bergabung. Thank you banget ya sudah menyempatkan bergabung bersama kita. Ada Tiur Huta Barat ya. Wah, ada Okta Harefa yang baru bergabung. Thank you banget ya. Oke, rekan-rekan, malam ini ya saya akan ditemani oleh Ibu Dewi ya atau Kak Dewi ya. Nah, ini baru nongol. Selamat malam, Bu Dewi. Ya, wah senang sekali nih hari ini kita bisa ketemu ini ya. Ya, malam. Oke, selamat malam. Ya. Malam semuanya. Nah, malam semuanya. Ya. Malam rekan-rekan hati yang gembira dan juga BCS Jakarta, senang sekali hari ini kita boleh berbincang-bincang ya. Saya nggak sendirian, saya hari ini ditemani oleh Ibu Dewi gitu kan ya. Dan satu tema yang akan kita bahas hari ini cukup menarik rekan-rekan, yaitu Pondok Mertua Indah ya. Nah tadi sudah ada yang sharing, Pak saya tinggal dengan mertua Pak. Waduh ya, betul indah apa enggak ini? Nah nanti kita lihat ya dari pengalaman-pengalaman Ibu Dewi kita akan dengarkan ya. Oke sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta, kita langsung saja tanya jawab dengan Ibu Dewi. Kalau Anda ada komentar, ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu ya apa yang menjadi pergumulan Anda bisa terjawab lewat acara kita malam hari ini. Oke, Bu Dewi selamat malam. Ya, senang sekali bisa datang dan thank you untuk waktunya. Nah, mungkin saya panggilnya C aja ya, jangan Bu ya. Kalau Bu tuh rasanya kok sudah tua gitu loh. Padahal C Dewi ini belum tua ya. Ya, saya manggilnya C aja deh ya. Ya. Oke, C Dewi silahkan perkenalkan ya. Sudah menikah belum gitu kan ya, kemudian berapa lama pernikahannya, sudah berapa lama. Nah C Dewi ini sebagai apa, ibu rumah tangga atau bekerja, dan anak berapa, usia berapa, silakan C Dewi. Oke, malam, nama saya Dewi, saya menikah sudah 21 tahun, anak saya yang pertama umur 19 tahun, yang kedua 17 tahun. Sekian. Oke. Si Dewi kerja atau ibu rumah tangga sekarang? Saya ibu rumah tangga sambil bantuin suami kerja.
Oh, jadi ibu rumah tangga sambil bantu suami ya. Nah, Ci Dewi seperti tema kita hari ini ya. Temanya itu keren kan ya. Pondok Mertua Indah. Gitu kan ya. Wah, Nah, Cik Dewi itu setuju nggak? Betul nggak? Pondok Mertua itu indah dari pengalaman Cik Dewi. Silakan. ya kalau ada indahnya Pak, ada juga tidaknya. Kayak hidup aja Pak, kayak hidup aja, hidup juga ada suka dan dukanya. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong ya Ci Dewi ya, ngomong-ngomong tinggal dengan mertua ya. Pernah nggak tinggal sama mertua? Dan kalau boleh tahu, berapa lama sih Ci Dewi itu pernah tinggal dengan mertua? Saya tinggal sama mertua awal pernikahan 2 tahun. Hmm. Nah, lalu kami Hmm. pindah, Mm-mm. pas mertua saya sakit, saya balik Mm-mm. lagi dan itu saya urusin mertua 2 tahun juga tinggal. Hmm, ya, ya. Jadi pernah tinggal dengan mertua 2 tahun, lalu sempat keluar waktu mertua sakit, tinggal lagi dengan mertua 2 tahun lagi, gitu ya. Nah, Cedewi tadi di awal kan Cedewi bilang ya kayak ya tinggal dengan mertua itu kayak hidup, ya. Ada indahnya, ada enaknya. Nah, sekarang tak tanya enaknya dulu nih. Ya, jadi enaknya apa? Tinggal dengan mertua. Enaknya mertua saya kebetulan baik, dia menyediakan makanan, jadi saya irit uang. Jadi dia Oke. makanan, nah itu indahnya saya bagaikan burung dalam sangkar emas. Jadi Oh. makanan tersedia. Dan saya waktu itu di mertua tidak boleh bekerja. Jadi ada Oh. pembantu. Nah, Heeh. akhirnya ya saya awal-awal masih enak-enakan, tapi tahu diri dikit deh ya. Oke, oke, Walaupun oke. walaupun itu sudah tersedia, tetap kita bantuin. Nah, setelah Hmm. mertua saya sakit, baru saya Mm-mm. handle itu makanan, masakan saya yang Hmm. masak, tapi tetap duit Hmm. mertua Pak. Oh, iya, iya. Jadi Ya, tapi saya ke- ke- enaknya yang gimana? kedua duitnya jadi bisa kesimpan Utuh. ya, karena pakai duit Ya, mertua ya. Oke, oke. Nah, Si Dewi itu kan enak-enaknya itu. indahnya. Itu Hmm. enaknya ya. Jadi enaknya yang dialami oleh Cidewi adalah semuanya tersedia ya. Mertuanya menyediakan makanan gitu kan ya. Bahkan Cidewi nggak boleh kerja gitu kan ya. Ya, Wow, itu luar biasa itu kalau begitu. Nah, tapi kan tetap nggak semuanya enak gitu kan ya. Pasti ada juga hal-hal yang ya nggak enaknya lah ya. Beda dengan orang tua sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu ini, pengalaman apa sih yang Cik Dewi pernah alami, hal yang mungkin nggak enak ketika tinggal dengan mertua? biasanya ya nggak enak pasti kebebasan. Hmm, Kan kalau hmm, kita punya rumah sendiri, udah pasti bebas. hmm, Mau bangun hmm, siang, mau ngatur ya, hmm, mau belanja kapan, mau pergi kapan, masih bisa. Tapi kalau mertua hmm, kita harus hormatin, kita harus hmm, izin, kita harus bangun pagi untuk bantu-bantu. Nah itu yang nggak bebas aja gitu. Ya, cuman ya karena hmm, kita sudah menikah, karena tinggal sama mertua, ada peraturan di rumah itu ya kita ikutin peraturan di situ. hmm, Otoritas sebenarnya mertua karena itu rumahnya dia. Otomatis saya harus hmm, ikut peraturan mereka, otoritas mereka. hmm, Ya penyesuaian sih hmm, Pak. Waktu awal-awal hmm, menikah itu penyelesaian itu hmm, susah banget gitu. Tapi mau nggak hmm, mau karena kita kawin kayak paket ya kalau saya bilang. hmm, Karena hmm, 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 walaupun ada suami di belakangnya ada siapa, ada orang tua. Nah, orang hmm, hmm, tuanya hmm, dia yang mau nggak mau kita anggap itu juga orang tua kita. Nah, hmm, karena kita hmm, menikah hmm. dengan anaknya. Hmm. Seperti itu sih Iya, Pak. iya, iya. Jadi kita menikah itu bukan cuma dengan suami kita, dengan pasangan kita, tapi sebenarnya kita juga mau nggak mau, suka tidak suka harus terima keluarga, begitu ya, Cik Dewi ya. Iya, Nah, Cik iya. Dewi, saya mau tanya ini, apakah tinggal dengan mertua selama 2 tahun itu memang sudah dari awal dibicarakan? Artinya suami sudah bicara, yuk
nanti setelah kita menikah kita tinggal lo sama mamah lo, sama orang tua lo, atau tiba-tiba mendadak, CDW, gitu kan? Ya, itu dari pengalaman CDW gimana? Awalnya sih rencananya mau nggak tinggal, Oh gitu, tapi oke. tapi akhirnya mertua saya kebetulan saya tidak pernah lihat dia berantem. Jadi Hmm. mertua saya bilang ke saya, kalian kan baru menikah, biar ada gambaran bagaimana menjalani hidup pernikahan seperti apa gitu. Hmm. Nah, lalu Hmm. kami menurut dengan kedua orang tuanya. Suami juga tanya bagaimana kalau kamu mau, oke. Kalau nggak mau, Hmm. ya udah nggak usah gitu. Tapi Hmm. 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 saya bilang oke. Saya bilang oke, ya sudah saya tinggal dengan mertua. Ya Hmm. dengan dengan apa namanya persetujuan berdua ya. Nah, Hmm. 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 jadi akhirnya ya mau nggak mau jadi suami juga ikutin saya. Oke, 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 oke. Nah, selamat bergabung ya untuk sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta. Yang baru bergabung di sini ada Rance ya, terus kemudian ada siapa lagi nih? Ada Non Sialek ya. Dan rekan-rekan yang lain yang baru bergabung, selamat datang. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi rekan-rekan, tema kita pada malam hari ini adalah Pondok Mertua Indah ya. Apakah indah betul-betul? Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, rekan-rekan kalau ada pertanyaan, ada komentar, rekan-rekan bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan barangkali kita bisa diskusi bersama gitu kan ya. Dan siapa tahu dari diskusi ini rekan-rekan bisa mendapatkan insight-insight baru dan itu berguna bagi kehidupan. Oke, kita sambung lagi Ci Dewi. Nah, Ci Dewi, waktu tadi nggak punya rencana kan tidak tinggal sama mertua ya. Terus kemudian tiba-tiba mertua bilang, ya kamu harus tinggal dulu supaya kamu tahu seperti apa kehidupan pernikahan. Sempat syok nggak Ci Dewi waktu itu? Sempat Sempat berontak nggak? Atau langsung nurut-nurut aja? Gimana? sempat syok tapi nggak berontak cuman nurut. Nurut tapi nurutnya depan mertua ya. Tapi dalam hati? dalam dalam hati berontak ya. Oh, oke. Oke, Ya oke, oke, oke. karena ya saya bilang tadi indah ya, indahnya kebetulan pas pas tahun kedua kan saya hamil, pengen jajan-jajan gitu kan, nggak bisa. Hmm. Nggak boleh gitu, Oh, nggak boleh mertua yang emang sediain. ya nggak boleh jajan lah gitu, maksudnya mending Hmm. makan Hmm. di rumah. Sampai Hmm. mertua saya Hmm. tuh karena dia hobi mancing, dia sediakan ikan yang khusus buat cucunya. Dia ambil ambil kelapa sampai ke Ah. ke Banten tuh, ke Serang. Sampai sampai Oh, karena itu cucu pertama ya, itu tuh anak saya yang pertama. oke. Jadi bener-bener Oke. pagi-pagi tuh udah beliin susu kacang, udah pokoknya makan itu yang bergizi-gizi, Hmm. nggak dikasih jajan. Tapi pengen, Wah. ada tukang Hmm. somai gitu lewat, aduh pengen banget, pengen Ya, iya ada ya, ya, somai, ya, ya. ada bakso Ah. gitu, ada apa. Ah, Tapi ah, ah. mertua nggak kasih sih. Ya mau nggak mau, Oke. ya. Tapi itu mau nggak mau, ya walaupun kesel gitu, walaupun gimana, namanya kita Hmm. lagi hamil gitu ya. Hmm. Ya, Hmm. sama emang itu buat kebaikan sih, buat kebaikan Hmm. supaya Hmm. kita nggak jajan. Hmm. Hmm. Nah, kalau boleh tahu gini, Cidewi. Tadi Cidewi bilang kan ya, di hadapan mertua aku oke-oke saja tinggal sama mertua, tapi dalam hati ya sedikit berontak. Nah, kalau boleh tahu Cidewi, ketakutan-ketakutan apa yang Cidewi rasakan ya? Ya, waktu tahu bahwa harus tinggal, ya gitu kan ya. Nah, ketakutannya itu apa saja Cidewi? Yang Cidewi rasakan waktu itu, yang Cidewi sempat pikirkan. Takutannya sih yang pertama ya melihat Hmm. takutnya suami nggak bisa mandiri gitu ya. Oh. Nah, Hmm. nggak bisa, jadi nggak bisa apa jadi kepala rumah tangga. Nah, Hmm. karena Hmm. Hmm. masih tinggal sama orang tua. Mikirnya Hmm. seperti itu.
Jadi untuk ambil keputusan-keputusan itu mau nggak mau akhirnya dicampurin dengan papa mamanya. Nah, jadi itu kita agak susah untuk mencapai, misalkan mau pergi keluarga aja, kita harus tanya orang tua. Kita nggak bisa putusin sendiri, gitu kan. Apapun tentang sekolah anak pun juga kita nggak bisa putusin. Sampai ya itu benar-benar selalu berselisih paham di situ, gitu kan. Yang ketakutannya juga anak-anak, jadi melihat bukan kita orang tuanya, tapi mertua kita yang orang tuanya. Jadi mereka melihat kitanya tunduk sama orang tua. Mau nggak mau anak kan bisa melihat itu. Itu ketakutan saya sih. Oke, masuk akal. Ya, masuk akal ya. Jadi suami menjadi tidak dewasa gitu kan ya, dan punya pengaruh orang tua yang begitu kuat, dan lagi pula kita jadi apa ya, ya punya kekuatan untuk betul-betul mendidik anak kita sesuai dengan harapan kita ya. Ya itu betul sekali sih Cidewi ya. Kadang-kadang yang kita boleh akui adalah orang tua kita itu merusak, ya, dalam tanda kutip merusak apa yang jadi aturan kita gitu kan ya. Misalkan lah ya, kita tahu anak kita itu nggak boleh makan permen gitu kan ya. Nah tapi ketika ketemu omanya, ketemu engkongnya, ketemu nenek kakeknya gitu kan ya, nah hal itu dianggap, loh kasihan dong dia pengen permen kok ya. Nah akhirnya jadi rusak semua kan ya, apa yang kita sudah buat kesepakatan. Nah itu sangat masuk akal sih ya. Nah Cidewi, tadi Cidewi bilang bahwa ya sempat ada selisih paham nih ya, selisih paham dengan mertua nih. Nah yang saya mau tanyakan yang pertama gini, tadi kan si Dewi juga bilang bahwa ada ketakutan bahwa suami akan tidak dewasa, akan tergantung banget dengan orang tua. Nah, dalam pengalaman terjadi nggak si Dewi? Bahwa suami gitu? Atau ternyata enggak si Dewi? Gimana? Pengalamannya waktu pas lagi masih tinggal, begitu. Oh. Tapi pas sudah tidak tinggal, tidak. Oh, oke. Iya. Jadi waktu tinggal orang tua punya peran besar di dalam keputusan suami ya, gitu ya. Tapi setelah keluar ternyata enggak ya. Oke. Nah, Cidewi pernah nggak? Walaupun tadi saya lihat dari cerita Cidewi ini mertua kan cukup perhatian gitu kan ya. Mertua cukup perhatian gitu kan ya. Nah, tapi namanya orang tinggal di dalam satu keluarga, tinggal di bawah satu atap gitu kan ya. Nggak mungkin kan nggak ada perselisihan, nggak mungkin kan nggak ada gesekan gitu kan ya. Nah, gesekan yang paling tajam yang pernah terjadi itu yang kira-kira kayak apa? Yang paling terjadi sih biasanya kalau karena kita beda keyakinan, beda sosial, beda budaya juga dan tradisi. Nah itu yang jadi paling yang sangat bertentangan. Jadi karena mertua orang daerah, saya orang Jakarta, nah, jadi komunikasinya juga agak susah ya. Jadi disangkain saya membantah gitu dengan tradisi-tradisi mereka. Padahal saya bukan membantah, saya pikir untuk hal-hal yang tidak di luar nalar saya ya. Seperti hal yang kecil lah, saya disuruh pakai waktu lagi hamil pakai peniti dan gunting. Nah, itu tradisinya mereka. Lalu saya bilang, ada Tuhan yang jaga saya, bukan benda itu. Jadi saya juga yakinkan suami, kamu kalau mau percaya sama aku percaya, tapi kalau nggak mau percaya bisa. Dan saya lagi hamil pun suami saya tetap ngajak saya malam-malam pergi keluar. Bahkan kita pernah sempat lewat kuburan. Tapi saya nggak pernah takut gitu. Saya nggak pernah takut, saya tahu bukan gunting sama peniti yang jaga saya, tapi ada Tuhan yang hidup saya.
Banyak sih Hmm. hal-hal Nah, yang tradisi-tradisi seperti itu yang sangat oh, iya, bertentangan. iya, wah, iya, 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 wah, itu nggak gampang ya untuk bilang tidak ya sama mertua ya dalam Ya, apa benar. namanya tradisi yang berbeda gitu kan ya. Nah, waktu Cidewi bilang tidak gitu kan ya, itu mertua marah nggak waktu itu? Di depan saya enggak. Oh, gitu ya. Oh, Tapi gitu. di Terus, terus. belakangnya di belakangnya saya dibilang Nah, melawan ya, melawan. ah, Jadi ada hal-hal bukan oh, hanya itu aja kepercayaan yang mana mereka bilang saya melawan. hmm, Tapi hmm, lama-lama saya kasih penjelasan. Saya kasih hmm, 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 penjelasan mama saya, mertua saya yang perempuan, hmm, hmm, akhirnya belakangan dekat dengan saya. hmm, Yang cowok juga walaupun hmm, ada gesek-gesekan dari luar, tapi hmm, akhir-akhir di kehidupan mereka mereka hmm. dekat dengan saya. Hmm, jadi sempat terjadi gesekan-gesekan juga ya si Dewi ya dengan mertua ya. Oh, pernah Ya, enggak ya, sampai nggak ngomong gitu? bukan nggak ngomong ya, saya nggak mau Hmm. datang. Jadi waktu itu Oh, saya 2 tahun ngurusin mertua saya sakit. Kan saya hmm, ngurusin tuh dari dia hmm, BAB-nya sampai dia hmm. penting Wow. apa segala macem. Oh, oh, Nah, oh, oh. saya emang karena dia juga pertama awalnya baik dengan saya, ya Hmm, saya tahu bahwa dia tuh sayang sama saya. Nah, hmm, hmm, karena ada gesekan yang luar dan membuat hmm, ada jarak dengan saya. Tapi saya tetap hmm, melayani dia, saya hmm, urusin dia sampai dia bisa jalan, saya temenin ke dokter, berobat segala hmm, macam. Nah, pas sudah bisa jalan, tapi masih ada sakit yang belum sembuh. Nah, tapi hmm, hmm. ada gesekan dari luar yang membuat hubungan saya lenggang lagi. Akhirnya saya nggak mau datang. Oh, oh, iya, Tapi iya, iya, iya. mertua saya tahu saya marah. Dia bilang Ah, dia sampai ya mama nggak tahu bahwa hal-hal ah, itu eh, membuat saya gimana gitu. Tapi dia ah, ngerti. Dia ngerti ya mama tahu ah, kamu orang kayak apa. Papa juga bilang papa tahu kamu orang kayak apa. Ya puji Tuhan itu ah, benar-benar semuanya baik. hmm, Pada akhirnya semua baik. ya, ya, ya. Proses Jadi Pak, sempat proses. baik, sempat gesekan, bahkan sempat pisahan ya, si Dewi ya. Tapi akhirnya bisa balik kembali, gitu kan ya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena biasanya kalau sudah gesekan, apalagi sudah pisah ya, ya ada yang apa namanya nggak mau balikan lagi, gitu kan ya. Wow, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, saya sapa dulu ini sahabat hati yang gembira. Oke, rekan-rekan, sahabat hati yang gembira. Senang sekali kita bisa ketemu malam hari ini. Ya, ini ada Elsa. Halo, halo juga Elsa. Ada Evan Sanjaya dan ada yang lainnya ya. Ada Dian, gitu kan ya. Thank you banget sudah bergabung rekan-rekan. Ada Wilson. Nah, rekan-rekan, tema kita malam hari ini adalah Pondok Mertua Indah. Ya, betul enggak Pondok Mertua itu indah? Nah, kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Cik Dewi yang punya pengalaman tinggal di Pondok Mertua ya. Ada indahnya tadi kita lihat ya, makan sudah disiapin gitu kan ya. Waktu hamil diperhatiin, tetapi bukan berarti tanpa masalah, tanpa gesekan, tanpa ada perselisihan ya, ada perbedaan apa namanya kepercayaan, keyakinan gitu kan ya. Nah, sempat juga terjadi gesekan sehingga tadi diceritakan Cidewi meninggalkan rumah ya, tidak lagi tinggal dengan mertua ya. Nah, Cidewi, saya mau tanya begini ya. Nah, di sini kan pasti ada menantu-menantu ini yang lagi dengar gitu kan ya, menantu dulu nih ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau memang ya kita ini nggak setuju dengan mertua kita, gitu kan ya, nggak sejalan pikiran kita dengan mertua kita. Nah, kalau boleh dari nasihat dari Cik Dewi, dari pengalaman Cik Dewi sebagai seorang menantu, nah apa yang perlu kita lakukan kalau kita nggak setuju nih dengan mertua kita, ya apa yang perlu kita lakukan? Silakan Cik Dewi.
Pertama-tama sih belajar menerima dulu ya. Menerima. Dengerin Jadi dulu gitu ya. dengerin dulu. Belajar Oke. menerima. Lalu mungkin bisa kasih penjelasan kalau emang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Dan juga bisa bilang terima kasih mama papa atas latihannya gitu atau gimana. Tapi maaf saya tidak bisa menjalankan yang seperti papa mama inginkan. Walaupun efeknya itu pasti negatif lah. Oke. Pasti Ya efeknya mereka nggak negatif. terima bisa jadi. Oke, terus. Efeknya selalu sih, namanya kayak gitu udah pasti selalu negatif. Oke. Tapi kita terima aja dengan perasaan mereka seperti itu, kita mau nggak mau terima. Oke. Ya, walaupun mungkin mereka marah ya belajar terima juga gitu ya. Belajar terima juga. Oke. Terus Dewi. Ya memaafkan juga, bila misalkan mereka emang mau yang terbaik. Kadang kita bilang itu bukan baik buat kita gitu ya. Tapi seperti kayak tadi kan, dia nggak kasih kita hamil untuk jajan di luar. Itu dia mereka mau yang terbaik kan. Tapi kita kesel. Kita kesel. Jadi kita marah. Ya sebenarnya ya maafin aja lah, maksudnya orang tua namanya juga orang tua. Ya mama papa kita juga pasti begitu. Tapi karena mereka kita kalau anak kandungnya, mereka kan paling cuma ngomong bisa lepas. Kalau mertua kan nggak mungkin ngomong sampai marah-marah, nggak mungkin kan. Jadi ya kita ya ikutin aja dah, mau nggak mau kita mau sama anaknya ya mau nggak mau kita harus terima juga papanya seperti itu. Nah orang tua saya juga belum tentu gimana kan dengan menantunya. Ya mau nggak mau kita kasih contoh juga ke suami bahwa saya hormati orang tua kamu, dan makanya orang tua suami juga bisa menghormati orang tua. Ya, menarik sekali. Oke. Jadi poin yang Cik Dewi ungkapkan tadi ya, walaupun kita itu nggak bisa terima semua nasihat mertua kita, tapi jangan dulu cepat-cepat menolak, jangan dulu ya cepat bereaksi, tapi dengarkan dulu semuanya, gitu kan ya. Dan andai kata kita memang nggak setuju ya, kita pelan-pelan kita ungkapkan dengan baik, gitu kan ya. Dan pastinya ya ketika orang tua kita bereaksi, mertua kita bereaksi karena penolakan kita, gitu kan ya. Nah kita belajar menerima, gitu kan ya. Dan tidak membalasnya mungkin ya Cik Dewi dengan kebencian ya, tetapi tetap belajar mengasihi. Justru ambil hatinya. Masakin kesukaannya dia, beliin sesuatu yang bisa menyenangkan dia, mungkin ajak jalan, makan, ambil hatinya. Masa mertua yang mesti ngambil hati kita kan nggak mungkin. Kita yang menantu lah, yang hati mertua. Ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ini, kemarahan dengan kemarahan ini ya, sakit hati dengan sakit hati, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan, gitu kan ya. Ya, saya tiba-tiba muncul satu perkataan Jawa, sing waras ngalah. Ya, sing waras ngalah itu artinya yang pikirannya yang waras itu ngalah, gitu kan ya. Nah, jadi kita perlu ya sedikit, walaupun kita tidak menerima apa yang jadi nasihatnya, tapi kita jangan lupa tetap berbuat baik, gitu kan ya. Tetap berikan makanan, masain, gitu kan ya. Mungkin ajak jalan-jalan, gitu kan ya. Wow, ini luar biasa. Nah, sekarang dari sudut pandang mertua, Cik Dewi. Nah, mungkin kan yang ada di acara ini kan bukan cuma menantu ya, tapi juga ada mertua ini. Nah, yang saya mau tanyakan Cik Dewi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh mertua ya sebagai mertua? Nah, nanti next time Cik Dewi akan jadi mertua. Nah, sebagai mertua kira-kira apa yang perlu diperhatikan sih ya terhadap menantu kita? Dari pengalaman Cik Dewi, kan Cik Dewi tentunya besok aku jadi mertua akan gini nih, next time aku jadi mertua akan begini. Nah, kalau menurut Cik Dewi apa yang harus dilakukan mertua?
Nah, ada beberapa contoh yang dari mertua saya yang sudah dilakukan ke saya. Kayak Ya. tadi melayani menantunya Hmm. juga. Nah, Oke. mertua saya itu, aduh, orang yang sangat perhatian, benar kata Pak Dedi, sampai dia suka kasih saya uang untuk beli baju, sampai saya dia kalau pergi kemana-mana, ke pasar atau ke mall, ada misalkan Hmm. baju, sampai pakaian dalam pun saya dibeliin. Hmm. 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 Nah, Hmm. waktu saya tinggal di Tangerang itu 4 tahun, Hmm. suami saya pulang Hmm. nggak pernah tangan kosong. Jadi Hmm. mertua saya Hmm. bawain sampai daging-daging, makanan cemilan Hmm. kesukaan cucunya, kesukaan saya, kesukaan anaknya, Wow. dibawain. Itu Wah, itu mertua mertua saya luar luar biasa. biasa. Ya, Oke, oke. nah, ya saya ambil contoh dari situ untuk Ah. bisa jadi mertua. Nah, yang Oh. yang saya mau mau lebih tambahkan, paling Ah, ah. kebersamaan kayak ini ya, Ah. hobi ya. Hmm. Hmm. Eh, Hmm. Hmm. jadi mungkin kalau hobi, sama-sama hobi masak, kita masak bareng. Hmm. Misalkan mau Ah. ke salon kita ke salon Hmm. bareng. Oke, jadi kompakan ya sama Ya, menantu ya. Oh, kalau perlu kalau mertua bajunya saya, sama gitu ya. ya oke satu. Oh. Hmm. Tapi Ya, kalau mertua ya. saya suka nggak mau gitu, mah ke mall yuk Oke. gitu, berdua Ah. gitu, nggak mau gitu. Ah. Karena Ya, 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 mertua ya. saya orang rumahan, jadi dia nggak mau. Hmm. Hmm. Ya, 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 Ya ya, seperti ya, itu ya, sih. ya. Ya, jadi kalau kita mau jadi mertua, ya kita perlu perhatian ya sama menantu kita gitu kan ya. Mungkin sama apa namanya perlu ngajak bareng-bareng apa yang jadi kesukaannya dia gitu kan ya, kompakan gitu kan ya. Ya, nah mungkin satu hal lagi kalau saya boleh nambahi ya. Saya itu seringkali pesen sama istri saya. Besok kalau jadi mertua, jangan banyak omong. Hmm. Ya, jadi karena seringkali masalah itu timbul, terjadi, karena seringkali kita, iya, terlalu banyak omong, ya, terlalu banyak bicara, dan itu menimbulkan gesekan, ya kan ya. Nah, itu sih yang saya pesankan sama istri ya. Jangan terlalu banyak omong sama menantu, gitu ya. Artinya bukan tidak boleh ngomong, tapi jangan terlalu cerewet lah ya. Ya, gitu kan ya. Karena Dia akan bagaimanapun ya menghindar. iya, menantu itu kan juga ya tetap ya bukan darah daging kita sendiri, kan beda dengan anak sendiri ya. Kalau Iya. anak sendiri kita ngomel mereka sudah biasa, tapi menantu kan barangkali belum biasa dengar omelan kita. Nah, oke, menarik sekali sih obrolan kita. Nah, oke, selamat malam sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta. Kalau ada pertanyaan silakan aja ditulis di kolom komentar. Nah, Cidewi, ya, pertanyaan yang terakhir ini barangkali ya. Kalau sebagai suami, gitu kan ya, sebagai suami sekarang dia di pihak suami, apa sih yang perlu dilakukan oleh suami untuk barangkali meredam gesekan-gesekan antara ya istri pasangan kita, ya baik itu istri ataupun suami kita dengan mertua kita. Nah, peran pasangan itu menurut si Dewi seharusnya sejauh mana? Silakan si Dewi. Saya dididik sama orang tua saya, selalu mama saya bilang, jangan pernah cerita kejelekan mama papanya di hadapan suami. Oh, Jadi wow, luar biasa. bagaimana mertua memperlakukan saya tidak boleh cerita dengan suami. Karena biar bagaimanapun itu jelek-jelek orang tuanya. Hmm. Sama ipar pun juga, orang tua saya selalu bilang tidak boleh ngejelekan keluarganya. Ini mama lu nih gini, bapak lu gini, nggak boleh. Hmm. Jadi walaupun saya dikasih ada gesek-gesekan itu, saya nggak cerita sama suami saya. Akhirnya suami saya tahu sendiri. Oh. Pas sudah tahu sendiri, awalnya dia tidak membela saya, karena dia tahu saya nggak pernah ngejelekin orang tuanya dan keluarganya. Lalu akhirnya suami saya bela saya, karena dengan tahu sendiri. Karena suami saya cerita, kenapa kamu nggak pernah cerita, gitu kan? Oke. Lalu ya akhirnya saya bilang, nggak usah diiniin, biarin aja, namanya untuk orang tua, saya bilang gitu. Ah. 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 Itu Gak sih gampang kalau loh itu loh.
Ya, itu emang gak gampang Pak. Cuman ya saya bersyukur punya orang tua yang bawel, yang suka kasih tahu, yang suka kasih tahu ke yang positif-positif sih kasih tahu. Jadi kalau saya misalkan mau jelekin keluarga ini juga saya diomelin sama mama, nggak boleh. Soalnya mama saya bilang, kalau bisa mama papa nggak ada, gantinya orang tua itu adalah mertua kamu. Oke. Iya, 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 iya. Ya jadi ya jangan jelekin ya kekurangan mertua kita di depan anaknya ya, kita ceritakan ke anaknya ya. Oke, 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 oke. Dan suami juga mungkin barangkali juga harus bisa objektif ya, si Dewi ya, terhadap masalah yang ada ya, gitu kan ya. Ada lagi nggak si Dewi? Kira-kira suami harus kayak apa nih? Kalau nggak cocok nih sama mertua kita, sama pasangan ya, antara mama papahnya dia dengan pasangan kita nggak cocok nih. Sebaiknya kita apa yang perlu kita lakukan kalau si Dewi melihat? Mungkin cara baik-baik ya sama suami ya. Ngomong mungkin pelan-pelan, nggak terlalu menjelekin, tapi pengen tahu perasaan kita gitu. Kayak misalkan waktu mau pindah rumah, kapan sih mau punya rumah sendiri nih, di mana saya adalah ratu, kamu rajanya kan. Queen and King ya. Iya. Mungkin dari situ harapan saya suami mengerti gitu kalau kita udah ngomong dia udah tahu gitu kan. Ya akhirnya pada akhirnya ngerti juga gitu. Ya, oke. Wah, menarik sekali obrolan hari ini. Sayang waktu itu kita terbatas ya Dewi ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Nah, selamat malam sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta. Kita sudah bincang-bincang berkaitan dengan Pondok Mertua Indah, gitu kan ya. Dan ternyata memang ada indahnya, tapi juga ada tantangannya, pasti ada gesekan-gesekan. Nah, kalau boleh nambahin satu, ya saya itu seringkali cerita sama istri saya begini. Kalau kamu nggak suka sama orang tua saya, kamu nggak boleh langsung tegur dia. Kamu harus lewat saya. Gitu kan ya. Lalu saya juga bicara sama mama saya, kalau kamu nggak suka dengan istri saya, ya kamu nggak boleh tegur langsung istri saya, nggak boleh. Kamu harus lewat saya. Gitu kan ya. Mama harus lewat saya negurnya. Nah, kenapa saya bikin peraturan seperti itu? Ya, karena yang tahu pasangan saya ya saya yang paling kenal, gitu kan ya. Jadi saya yang paling kenal dia. Nah, yang tahu mama saya juga siapa? Ya saya. Gimana cara negurnya? Ya saya yang paling bisa, gitu kan ya. Sehingga saya ini selalu jadi bemper, ya bempernya mama, ya kan ya, bempernya istri, ke tengah-tengah, gitu kan ya. Nah, ini untuk supaya istri dan mama saya ini nggak langsung ketemu, langsung tawuran gitu kan ya, supaya nggak kayak begitu kan ya. Nah, ya syukur sekali ya, selama saya menikah kurang lebih 10 tahun, ya kami nggak pernah, istri saya dengan mama saya juga nggak pernah gesekan sampai kayak apa gitu kan ya, karena saya selalu yang jadi bempernya ya, jadi perantaranya di antara mereka. Nah, barangkali hal-hal ini bisa pelajaran-pelajaran ini bisa rekan-rekan coba praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Cidewi, ada nggak pesan terakhir buat para pendengar hati yang gembira dan BCS Jakarta berkaitan dengan tema kita, Pondok Mertua Indah? Pesan terakhirnya apa, Cidewi? Ya, pesannya ya jadi apa ya? Terima kalau mau terima anaknya ya terima keluarganya juga. Belajar menerima lah. Penerimaan sih. Oke, wow, pesan yang luar biasa ya. Belajar menerima, bukan saja mau anaknya, tapi juga mau orang tuanya. Ya, nah rekan-rekan, ini hari ini kita belajar sebuah pengalaman yang luar biasa dari Dewi atau Ibu Dewi. Ya, bagaimana kita bisa tetap punya relasi yang baik dengan mertua kita. Ya, tadi saya ringkaskan bahwa kalau ada gesekan, ya belajar untuk ya dengerin dulu, gitu kan ya.
Dan kalaupun tidak setuju, sampaikan dengan baik dan kemudian jangan simpan ya, jangan menyimpan rasa sakit hati ya. Ketika mertua kita marah barangkali, ketika mertua kita barangkali berbuat jahat kepada kita, ya bagian kita adalah bukan membalasnya dengan kejahatan. Tetapi bagian kita adalah barangkali berdoa supaya Tuhan yang mengubah hati. Karena saya percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa mengubah hati manusia. Dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, barangkali tadi C. Dewi ngajarin perlu masakin, ngajak makan, ngajak refreshing. Ya, nah rekan-rekan itu yang perlu kita lakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, nah kiranya obrolan kita malam hari ini bisa memberkati, bisa memberikan masukan-masukan bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta. Nah, kita yang ada di Jakarta, kita ada komunitas di BCS Jakarta, itu setiap hari Minggu jam 9. Jadi kalau teman-teman suntuk pengen ketemu saya, pengen ketemu C. Dewi, Anda bisa di BCS APL Tower lantai 12 jam 9 pagi. Kita ada di sana, dan kalau rekan-rekan butuh komunitas dan bertemu dengan kita ngobrol-ngobrol, silahkan ya. Oke, terima kasih C. Dewi untuk acara malam hari ini dan waktu yang sudah C. Dewi berikan ya. Thank you. Thank you. Sampai ketemu ya. Thank you. Sampai ketemu. Bye-bye. Selamat malam. Yo, bye-bye. Thank you.